Oke, selamat datang kembali di channel saya Febri Timur SOHC. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam unit timurnya sehat selalu juga. Jadi tutorial hari ini saya buat untuk yang namanya habis overhaul. Habis overhaul, kita bilang overhaul itu bukan overhaul seluruh engine, tidak. Overhaul itu ada banyak, dua, bongkar separuh dengan bongkar full gitu. Jadi yang habis overhaul bongkar separuh bagian deksel atas, tapi saat dipakai itu ada yang namanya 1, 2, 3, 4 piston, ada yang tidak bekerja satu, kompresinya ada, kabel businya mengantar api, businya ngantar api, terus ring sehernya bagus, saat dihidupin ring sehernya bagus, tapi setelah dari knalpot tidak keluar asap ngebul gitu kan, berarti kan dia kompresinya bagus. Jadi yang perlu dicek saat tidak ada pembakaran di dalam ruang silinder sini, di ruang silinder sini satu, ini contohnya piston 1 nih, contohnya di piston 1. Nah ini di piston 1 tidak ada pembakaran, arti kata tidak ada pembakaran, busi mengantarkan api, karbu, itulah yang harus kita cek. Nah, apakah dia mengantarkan bensin yang sudah bercampur dengan udara ke dalam ruang silinder 1. Jadi bagian mana yang perlu dicek? Nah ini bagian packing intake manifold, nih yang namanya intake manifold. Ini karburatornya, ini intake manifold. Jadi mana dia? Ini packing karbunya. Ini kelihatan nih packing karbunya, packing intake manifoldnya. Nih kelihatan bentuknya seperti pelat, dibilang pelat, bisa dibilang pelatnya halus lah, tipis kita bilang. Jadi ini yang perlu dicek. Kalau misalnya yang ada kategorinya packingnya itu kertas ini, ya kan, ini bagian ini dicek gitu. Jadi cara ngeceknya gimana? Ini dibuka nih bautnya, 1, 2, 3 tuh, 3. Di bawahnya lagi ada, terus nih keliling sampai di dekat pompa bensin. Ini juga, ini bautnya kelihatan, ini bautnya kelihatan. Nah, jadi keliling ini dibuka aja semua, keseluruhannya ini semua dibuka. Copot aja intake manifold dengan cara filter udara dibuka. Karbu gak usah dibuka, cuman selangnya aja dicopotin gitu. Selang-selang vakumnya dicopotin biar gampang pengerjaannya gitu. Jadi di sini cek packing ini kadang mau bocor. Jadi saat karbu ngirim ke silinder, karbu ini ngirim ke silinder, itu gasnya terbuang di sini. Gitu. Gasnya terbuang di intake manifold yang mau masuk ke deksel. Nah, ke deksel karena kan penggeraknya itu kan klep. Untuk mengisi di ruang belakang itu kan penggeraknya klep. Jadi kalau apabila di sini packingnya bocor, maka tidak ada yang namanya gas oksigen dengan bensin yang bercampur tadi itu masuk ke ruang silinder untuk dibakar. Api tetap metik busi, busi tetap metik api, kompresi ada tapi tidak ada yang dibakar, makanya mesin jadi ginjal-ginjal dia, atau kita bilang geger gitu, terasa dia pincang gitu. Mungkin tutorial ini simple tapi bermanfaat, karena gara-gara hanya packing deksel ini, packing intake manifold ini bocor sedikit aja, saya jamin pasti itu keluar yang namanya gas yang bercampur dengan gas dari bensin yang bercampur dengan udara, itu pasti bocor. Kalau udah gitu, yang kalau bautnya kendor pun juga pengaruh baut ini, murnya ini ada yang pakai baut, ada yang pakai mur. Kalau masih aslinya dia mur, tapi kalau yang udah nggak aslinya biasanya dia pakai baut gitu, baut 12, baut 14 gitu, tergantung lah ininya. Jadi cek aja ini bagian ini. Nah, jadi kalau misalnya contohnya 2 piston tidak terbakar, arti kata tidak terbakar, sistem bekerja gitu kan, sistem bekerja, cuman hanya 2 busi yang mengantarkan api, udah pasti mesin ini lebih kuat getarannya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Ya,